Ketika sebuah jiwa hadir dengan kesadaran, ia tidak sekadar lewat dalam hidup orang lain, melainkan menggeser arah takdir yang semula tertidur. Ada kehadiran-kehadiran tertentu di dunia ini yang tidak datang untuk ramai, tidak untuk dipuja, tidak pula untuk dimengerti oleh semua orang. Ia datang seperti angin pagi di tanah yang lama kering, nyaris tak terdengar, namun perlahan mengubah udara, arah awan, bahkan cara bumi bernapas. Mungkin engkau tidak pernah meminta peran itu. Mungkin sejak awal engkau hanya ingin hidup dengan tenang, menjalani hari seperti manusia lainnya. Namun entah mengapa, setiap kali engkau hadir dalam hidup seseorang, sesuatu di dalam diri mereka mulai bergerak, seperti ada benang halus yang ditarik dari kedalaman jiwa mereka sendiri. Pernahkah engkau merasa demikian, bahwa tanpa engkau sadari, keberadaanmu membawa getaran yang sulit dijelaskan? Bukan karena kata-katamu selalu benar, bukan pula karena langkahmu selalu sempurna, melainkan karena ada kejujuran batin yang terpancar secara alami. Jiwa mengenali jiwa, bahkan ketika pikiran masih berusaha menyangkalnya. Dan disitulah perubahan bermula, bukan di permukaan, melainkan jauh di dalam lapisan terdalam kesadaran. Kehadiranmu seringkali tidak disambut dengan tepuk tangan. Bahkan tidak jarang disambut dengan kebingungan, jarak, atau kesalahpahaman. Sebab tidak semua orang siap melihat cermin yang jujur. Tidak semua hati bersedia disentuh oleh cahaya yang membuka luka lama. Namun jiwa-jiwa yang memang telah dijanjikan untuk berubah akan merasakannya. Mereka mungkin tidak langsung menyadari apa yang terjadi, tetapi setelah engkau hadir, hidup mereka tak lagi berjalan di jalur yang sama. Ada yang mulai gelisah tanpa tahu sebabnya. Ada yang tiba-tiba mempertanyakan keputusan-keputusan lama yang dulu terasa aman. Ada yang merasa dunianya goyah, seolah fondasi yang selama ini mereka banggakan ternyata rapuh. Dan anehnya, semua itu terjadi tanpa engkau berusaha mengubah siapapun. Engkau hanya hadir sebagai dirimu sendiri, dengan ketulusan, dengan luka yang telah engkau pelajari, dengan kesadaran yang lahir dari perjalanan panjang yang mungkin tidak pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Seringkali engkau merasa sendiri dalam peran ini, karena perubahan besar jarang disertai kehangatan di awalnya. Perubahan lebih sering datang dalam bentuk ketidaknyamanan, perpisahan, atau keheningan yang panjang. Engkau mungkin bertanya dalam hati, mengapa setiap hubungan terasa berat, mengapa banyak orang datang lalu pergi, mengapa kedekatan sering diikuti jarak yang tak terjelaskan. Namun jauh di balik semua itu, ada satu hukum sunyi yang sedang bekerja. Tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu, tetapi beberapa ditakdirkan untuk berubah karena pernah bertemu denganmu. Kehadiranmu bukan untuk menetap di semua kehidupan, melainkan untuk mengetuk pintu-pintu batin yang selama ini tertutup. Ketika pintu itu terbuka, meski hanya sedikit, cahaya mulai masuk. Dan cahaya, sebagaimana mestinya, akan memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Luka yang lama tersembunyi akan terlihat. Kepalsuan yang nyaman akan terasa sesak. Kebenaran yang dulu dihindari mulai berdiri di hadapan mereka, menunggu untuk diakui. Engkau mungkin tidak menyadari betapa besar dampak keberadaanmu. Karena jiwa terpilih jarang merasa dirinya istimewa. Justru seringkali mereka merasa terlalu sensitif, terlalu dalam, terlalu berbeda. Mereka sering menyesuaikan diri agar tidak terlihat asing, menahan cahaya agar tidak menyilaukan. Namun jiwa tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ada sesuatu yang tetap memancar, bahkan ketika engkau diam. Dan pancaran itulah yang menggerakkan garis hidup orang-orang tertentu menuju arah yang baru. Perubahan yang engkau bawa bukan selalu perubahan yang menyenangkan. Ada yang kehilangan sesuatu setelah bertemu denganmu. Ada yang harus melepaskan hubungan, kebiasaan, atau keyakinan lama. Ada yang masuk ke fase sepi yang panjang, merasa seolah hidup sedang menguji mereka tanpa henti. Namun perubahan besar memang jarang datang dengan lembut. Ia datang untuk membersihkan, untuk meluruskan, untuk mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Jika engkau pernah merasa disalahpahami, mungkin karena mereka melihat kebenaran sebelum mereka siap menerimanya. Jika engkau pernah ditinggalkan tanpa penjelasan, mungkin karena jiwamu telah menyelesaikan tugasnya di sana. Tidak semua pertemuan harus bertahan lama untuk bermakna. Ada pertemuan yang singkat namun mengubah arah hidup selamanya. Dan seringkali, engkau adalah pertemuan itu. Di Nusantara ini, sejak lama kebijaksanaan diajarkan bukan melalui kata-kata keras, melainkan melalui rasa. Melalui diam yang penuh makna. Melalui kehadiran yang membumi.
Jiwa-jiwa yang terpilih tidak berjalan di atas, tetapi menyatu dengan tanah, merasakan denyut kehidupan, dan menjadi pengingat tanpa harus menggurui. Engkau mungkin tidak membawa gelar, tidak membawa simbol kebesaran, tetapi jiwamu membawa ingatan lama tentang kejujuran, tentang keselarasan, tentang keberanian untuk hidup dengan sadar. Mereka yang bersentuhan denganmu akan mulai merasakan panggilan itu. Panggilan untuk berhenti berlari dari diri sendiri. Panggilan untuk melihat hidup dengan mata yang lebih jujur. Panggilan untuk bertanya, bukan kepada dunia, tetapi kepada hati mereka sendiri. Dan meski proses itu berat, meski sering disertai air mata dan kebingungan, di sanalah garis hidup mulai bergeser, menuju sesuatu yang lebih sejati. Engkau tidak perlu membuktikan apapun. Jiwa tidak bekerja dengan pembuktian, melainkan dengan resonansi. Yang selaras akan mendekat, yang belum siap akan menjauh. Dan keduanya adalah bagian dari harmoni. Tugasmu bukan untuk memaksa siapapun berubah, melainkan tetap setia pada kesadaranmu sendiri. Sebab dengan melakukan itu, engkau telah menjalankan peranmu sepenuhnya. Kini, jika engkau merasakan getaran halus di dada saat mendengar narasi ini, mungkin jiwamu sedang mengenali panggilan yang sama. Bukan panggilan untuk menjadi lebih tinggi dari siapapun, melainkan untuk menjadi lebih jujur pada dirimu sendiri. Dari kejujuran itulah perubahan besar bermula, baik bagi dirimu, maupun bagi mereka yang pernah dan akan bersinggungan dengan jalan hidupmu. Dan dalam keheningan berikutnya, mari kita mulai menyentuh lapisan-lapisan makna yang lebih dalam, perlahan dan penuh kesadaran, untuk melihat bagaimana kehadiranmu meninggalkan jejak-jejak halus yang mengubah garis hidup mereka yang telah ditakdirkan untuk terbangun. Nomor 1, hidup mereka mulai terguncang setelah kehadiranmu. Perubahan besar jarang datang dengan suara gemuruh yang jelas. Ia lebih sering hadir sebagai getaran halus yang perlahan merambat ke seluruh sendi kehidupan. Ketika engkau hadir dalam hidup seseorang, guncangan itu seringkali tidak langsung mereka sadari sebagai sesuatu yang berasal darimu. Mereka mungkin mengira hidup sedang tidak ramah, keadaan sedang tidak berpihak, atau takdir sedang menguji kesabaran mereka. Padahal sesungguhnya, yang sedang terjadi adalah proses terbangunnya kesadaran yang selama ini tertidur terlalu lama. Kehadiranmu membawa cahaya yang tidak keras, tetapi jujur. Cahaya yang tidak memaksa, tetapi menyingkap. Dan ketika cahaya menyentuh ruang batin yang lama dibiarkan gelap, keguncangan tak terelakkan. Banyak hal yang selama ini mereka bangun di atas kepura-puraan mulai terasa rapuh. Keputusan-keputusan lama yang dibuat demi kenyamanan mulai dipertanyakan. Mereka mulai merasa tidak lagi cocok dengan kehidupan yang dulu mereka anggap sebagai tujuan. Engkau mungkin tidak berkata apa-apa. Engkau mungkin tidak menasihati, tidak mengkritik, tidak mengubah sikap secara drastis. Namun keberadaanmu saja sudah cukup untuk menggerakkan sesuatu di dalam diri mereka. Jiwa mengenali kejujuran, dan ketika kejujuran itu hadir, kebohongan dalam diri seseorang akan merasa terancam. Itulah sebabnya hidup mereka terasa terguncang, bukan karena engkau membawa masalah, tetapi karena engkau membawa keaslian. Guncangan ini seringkali menakutkan bagi mereka. Ada rasa kehilangan arah, rasa tidak aman, bahkan rasa marah yang tidak jelas arahnya. Tidak jarang, perasaan itu justru diarahkan kepadamu, seolah engkau adalah penyebab dari semua kegelisahan yang muncul. Padahal engkau hanyalah pemantik. Yang runtuh bukanlah karena tanganmu, melainkan karena memang sudah waktunya runtuh. Dalam proses ini, engkau sering berada di posisi yang sunyi. Tidak dipahami, tidak dibela, bahkan terkadang disalahkan. Namun jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan untuk berubah akan melalui fase ini demi menemukan fondasi hidup yang lebih sejati. Dan ketika guncangan itu mereda, meski engkau mungkin sudah tidak lagi berada di sisi mereka, hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Ada kesadaran baru yang telah terlahir, meski dengan rasa sakit sebagai jalan masuknya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 2, mereka mulai mempertanyakan arah hidupnya sendiri. Setelah keguncangan itu hadir, sesuatu yang lebih dalam mulai bergerak. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu dihindari perlahan muncul ke permukaan. Mereka mulai bertanya tentang makna hidup, tentang tujuan yang selama ini mereka kejar, tentang pilihan-pilihan yang pernah mereka anggap benar tanpa pernah benar-benar direnungkan. Dan yang menarik, pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang karena dorongan luar, melainkan muncul dari dalam diri mereka sendiri. Engkau menjadi cermin yang tidak disengaja. Melalui caramu menjalani hidup,
melalui sikapmu yang mungkin sederhana namun jujur, mereka melihat kemungkinan lain tentang bagaimana hidup bisa dijalani. Bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang selaras. Dan perbandingan itu terjadi secara alami, tanpa engkau mengajaknya berpikir, tanpa engkau meminta mereka menilai diri sendiri. Ada rasa gelisah yang mulai menetap. Bukan gelisah yang bising, melainkan gelisah yang sunyi. Gelisah yang muncul saat mereka sendirian, saat malam tiba, saat tidak ada lagi distraksi untuk menenangkan pikiran. Mereka mulai merasa bahwa hidup yang selama ini mereka jalani tidak sepenuhnya mencerminkan siapa diri mereka sebenarnya. Ada jarak antara apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan di dalam hati. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi sangat melelahkan, karena mempertanyakan arah hidup berarti berani melihat kemungkinan bahwa selama ini mereka mungkin salah arah, dan menerima kemungkinan itu membutuhkan kerendahan hati yang besar. Tidak semua orang siap menghadapinya. Ada yang memilih kembali menutup diri, ada yang melarikan diri ke kesibukan, ada pula yang menjauh darimu karena keberadaanmu mengingatkan mereka pada pertanyaan-pertanyaan yang belum siap mereka jawab. Namun bagi jiwa yang siap, fase ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih jujur. Mereka mulai berani mengakui ketidakpuasan batin, mulai mendengarkan suara hati yang selama ini ditekan, dan perlahan mencari jalan hidup yang lebih sesuai dengan nilai terdalam mereka. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana, kehadiranmu yang membangkitkan kesadaran tanpa paksaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 3, orang-orang yang tidak selaras mulai menjauh dengan sendirinya. Seiring kesadaran meningkat, hukum alam yang halus mulai bekerja. Hubungan-hubungan yang dibangun di atas kepentingan, kepalsuan, atau ketidaktulusan mulai terasa berat. Percakapan yang dulu terasa biasa kini terasa hampa. Lingkaran yang dulu memberi rasa aman kini terasa sempit dan menyesakan. Tanpa ada drama besar, tanpa pertengkaran yang jelas, jarak mulai tercipta dengan sendirinya. Dalam hidup mereka, setelah engkau hadir, banyak hubungan mulai berubah. Ada yang perlahan menghilang, ada yang menjadi dingin tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Ada pula yang tiba-tiba menunjukkan sisi tidak nyaman dari dirinya. Ini bukan kebetulan. Ketika kesadaran meningkat, jiwa secara alami akan mencari keselarasan. Dan yang tidak selaras tidak akan mampu bertahan lama dalam medan energi yang berubah. Proses ini seringkali terasa menyedihkan. Karena menjauh bukan berarti tidak ada rasa. Ada kenangan, ada kebersamaan, ada cerita yang pernah terasa bermakna. Namun jiwa yang bertumbuh tidak bisa dipaksa tinggal di ruang yang sama dengan jiwa yang menolak bertumbuh. Dan disinilah banyak orang mulai belajar tentang arti melepaskan tanpa membenci. Engkau seringkali menjadi titik awal dari proses pemilahan ini. Bukan karena engkau menghasut, melainkan karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada kejujuran batin. Dan kejujuran itu membuat topeng-topeng lama sulit dipertahankan. Orang-orang yang tidak siap akan memilih menjauh, bukan karena engkau salah, tetapi karena mereka belum siap untuk hidup tanpa topeng. Meski terasa kehilangan, sesungguhnya ruang sedang dibersihkan. Ruang untuk pertemuan yang lebih selaras, untuk hubungan yang lebih jujur, untuk kehidupan yang tidak lagi dipenuhi oleh kepura-puraan. Dan meski proses ini sering menyakitkan, ia adalah bagian penting dari perubahan besar yang sedang terjadi dalam garis hidup mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 4, kesadaran batin mereka meningkat secara perlahan namun mendalam. Setelah keguncangan, setelah pertanyaan, setelah perpisahan yang sunyi, datanglah fase yang lebih hening namun jauh lebih dalam. Kesadaran batin mulai tumbuh, bukan sebagai lonjakan dramatis, melainkan sebagai pemahaman yang tenang dan stabil. Mereka mulai lebih peka terhadap perasaan sendiri, mulai menyadari luka-luka lama yang selama ini diabaikan, mulai memahami pola hidup yang terus berulang karena belum pernah disadari sepenuhnya. Dalam fase ini, hidup terasa lebih jujur, meski tidak selalu lebih mudah. Mereka tidak lagi bisa membohongi diri sendiri seperti dulu. Hati menjadi lebih sensitif, bukan dalam arti lemah, tetapi dalam arti sadar. Mereka mulai memahami bahwa banyak penderitaan lahir bukan dari keadaan, melainkan dari ketidaksadaran terhadap diri sendiri. Kehadiranmu, meski mungkin sudah tidak sedekat sebelumnya, tetap meninggalkan jejak dalam proses ini. Engkau menjadi bagian dari ingatan batin yang mengingatkan mereka bahwa ada cara hidup yang lebih selaras. Dan ingatan itu bekerja dalam diam, menuntun mereka untuk lebih berhati-hati dalam memilih,
lebih jujur dalam merasakan, dan lebih berani dalam menghadapi diri sendiri. Kesadaran ini membuat mereka mulai menghargai keheningan, merenungi makna, dan memandang hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Hal-hal kecil terasa bermakna. Hal-hal yang dulu dikejar mati-matian kini terasa tidak lagi penting. Ada pergeseran nilai yang halus namun mendasar, seolah hidup sedang disusun ulang dari dalam. Dan di titik inilah perubahan besar benar-benar mengakar. Bukan sebagai euforia sesaat, melainkan sebagai kesadaran yang menetap. Kesadaran bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tetapi memahami. Bukan sekadar menjalani, tetapi menyadari. Dan semua itu bermula dari satu pertemuan, satu kehadiran, satu jiwa yang datang membawa getaran kejujuran, tanpa paksaan, tanpa janji, namun dengan dampak yang tak terhapuskan. Nomor 5, perubahan besar datang melalui rasa tidak nyaman yang mendalam. Setelah kesadaran batin mulai tumbuh, hidup jarang kembali menjadi ringan seperti sebelumnya. Justru pada tahap inilah ketidaknyamanan muncul dengan intensitas yang lebih terasa. Bukan ketidaknyamanan yang kasar, melainkan yang sunyi dan terus mengikuti kemanapun mereka melangkah. Ada rasa tidak pas dalam rutinitas lama, ada kegelisahan saat kembali pada kebiasaan yang dulu terasa wajar. Segala sesuatu seolah masih sama, tetapi di dalam diri mereka, tidak ada lagi yang benar-benar terasa utuh. Perubahan besar memang hampir selalu datang melalui rasa tidak nyaman. Jiwa yang mulai terbangun tidak bisa lagi menerima kehidupan yang dijalani secara setengah sadar. Setiap kompromi yang dulu dianggap lumrah kini terasa berat. Setiap kepura-puraan kecil menimbulkan kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Mereka mulai memahami bahwa ketidaknyamanan ini bukan musuh, melainkan tanda bahwa sesuatu di dalam diri mereka sedang berusaha berpindah tempat. Seringkali fase ini diiringi dengan kehilangan arah, kehilangan pegangan, bahkan kehilangan hal-hal yang selama ini memberi rasa aman. Namun kehilangan ini bukan hukuman, melainkan proses pengosongan. Jiwa tidak bisa diisi dengan kesadaran baru jika masih penuh oleh pola lama. Maka hidup pun secara perlahan mengikis apa yang tidak lagi selaras, meski caranya terasa menyakitkan. Mereka mungkin bertanya mengapa hidup terasa semakin berat setelah mulai menyadari banyak hal. Mengapa justru setelah mengenal kedalaman, hidup tidak menjadi lebih mudah? Jawabannya terletak pada keberanian jiwa untuk jujur. Kejujuran selalu menuntut harga, dan harga itu sering berupa kenyamanan yang harus dilepaskan. Namun hanya melalui ketidaknyamanan inilah jiwa belajar berdiri di atas kebenarannya sendiri. Dalam fase ini, mereka belajar duduk bersama rasa tidak nyaman tanpa tergesa-gesa melarikan diri. Mereka belajar mendengarkan pesan di balik kegelisahan. Dan sedikit demi sedikit, mereka mulai memahami bahwa perubahan besar tidak selalu terasa baik di awal, tetapi selalu membawa mereka lebih dekat pada diri yang sejati. Tanda hubung. Nomor 6, mereka melihat bayangan dirinya sendiri melalui dirimu. Ada momen halus ketika seseorang menyadari bahwa engkau bukan sekadar orang yang lewat dalam hidup mereka. Ada sesuatu tentang dirimu yang terus teringat, bukan karena kata-katamu yang hebat, melainkan karena keberadaanmu memantulkan sesuatu yang tersembunyi dalam diri mereka. Seperti bercermin pada permukaan air yang tenang, mereka melihat bayangan diri yang selama ini dihindari. Melalui dirimu, mereka melihat potensi yang belum berani mereka wujudkan. Mereka melihat keberanian yang selama ini tertahan oleh ketakutan. Mereka juga melihat luka yang belum pernah benar-benar disembuhkan. Dan melihat semua itu tidak selalu menyenangkan. Ada rasa iri, ada rasa malu, ada rasa penolakan terhadap diri sendiri yang muncul ke permukaan. Engkau tidak berniat menjadi cermin. Namun jiwa yang jujur selalu memantulkan kejujuran. Dalam caramu menerima diri, dalam caramu tetap berjalan meski terluka, mereka melihat kemungkinan lain tentang bagaimana hidup bisa dijalani. Dan perbandingan itu terjadi secara batiniah, tanpa kata, tanpa pengakuan. Sebagian orang tidak tahan melihat bayangan itu. Mereka memilih menjauh, bukan karena engkau menyakiti, melainkan karena bayangan yang muncul terlalu jujur. Namun bagi mereka yang berani bertahan, proses ini menjadi sangat transformatif. Mereka mulai mengakui bagian diri yang selama ini ditekan. Mereka mulai berdamai dengan ketidaksempurnaan, sekaligus menyadari potensi yang belum pernah diberi ruang. Melalui cermin batin ini, mereka belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari luar. Kadang perubahan dimulai dari keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya.
Dan engkau, dengan kehadiranmu yang sederhana, menjadi pemantik bagi proses pengenalan diri yang dalam dan tak tergantikan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 7, mereka dipaksa memilih antara bertahan atau bertumbuh. Pada titik tertentu, hidup tidak lagi memberi ruang untuk setengah-setengah. Kesadaran yang telah terbangun menuntut keputusan. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu, tidak bisa lagi kembali sepenuhnya ke kehidupan lama tanpa merasakan kehampaan. Disinilah hidup menghadapkan mereka pada pilihan yang sunyi namun menentukan. Pilihan ini jarang datang dengan tanda yang jelas. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada kepastian mutlak. Yang ada hanyalah perasaan bahwa sesuatu harus berubah, meski belum jelas kemana arah perubahan itu akan membawa. Bertahan berarti kembali pada kenyamanan lama dengan konsekuensi mematikan suara hati. Bertumbuh berarti melangkah ke wilayah yang belum dikenal dengan segala risikonya. Banyak yang merasa takut pada fase ini, karena bertumbuh berarti kehilangan identitas lama. Peran, citra, dan cerita diri yang selama ini mereka bangun harus ditinjau ulang. Ada duka yang menyertai proses ini, duka atas diri yang dulu, atas mimpi-mimpi yang ternyata bukan milik jiwa mereka. Namun di balik ketakutan itu, ada kebebasan yang mulai terasa. Kebebasan untuk hidup lebih jujur. Kebebasan untuk tidak lagi menyenangkan semua orang. Kebebasan untuk memilih jalan yang mungkin sepi, tetapi selaras. Dan meski pilihan ini berat, jiwa yang telah merasakan kebenaran tidak bisa lagi berpura-pura bahagia dalam kepalsuan. Engkau mungkin tidak menyaksikan hasil akhir dari pilihan ini. Namun jejak kehadiranmu tetap menjadi bagian dari keberanian mereka untuk memilih bertumbuh. Sebab engkau pernah hadir sebagai bukti bahwa hidup dengan kesadaran itu mungkin, meski tidak selalu mudah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 8, setelah engkau hadir, garis hidup mereka tak pernah kembali sama. Ada perubahan yang bersifat permanen, meski tidak selalu terlihat dari luar. Setelah engkau hadir dalam hidup mereka, ada garis halus yang bergeser, menentukan arah langkah-langkah berikutnya. Mereka mungkin mencoba kembali ke kehidupan lama, tetapi rasa yang dulu menyertainya tidak pernah sepenuhnya kembali. Ada kesadaran baru yang terus mengiringi setiap pilihan. Perubahan ini tidak selalu membuat hidup mereka lebih indah secara kasat mata. Namun ia membuat hidup menjadi lebih bermakna. Mereka menjadi lebih peka terhadap apa yang selaras dan apa yang tidak. Mereka lebih berhati-hati dalam membangun hubungan, lebih jujur dalam menetapkan batas, dan lebih berani mendengarkan suara hati. Dalam keheningan tertentu, mereka mungkin teringat kembali padamu. Bukan dengan kerinduan yang dramatis, melainkan dengan rasa terima kasih yang sunyi. Karena melalui pertemuan itulah hidup mereka mulai bergerak ke arah yang lebih sadar. Engkau menjadi bagian dari cerita batin yang tidak selalu diceritakan, tetapi selalu dikenang. Garis hidup yang telah bergeser tidak bisa dipaksa kembali. Jiwa yang telah melihat tidak bisa lagi menutup mata sepenuhnya. Dan meski perjalanan setelah itu penuh liku, ada kedewasaan yang lahir dari kesadaran tersebut. Mereka mungkin jatuh, mungkin ragu, tetapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bertahan hidup. Di titik inilah peran kehadiranmu menemukan maknanya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa hidup bisa dijalani dengan kesadaran. Pengingat bahwa perubahan besar sering dimulai dari pertemuan yang sederhana. Dan pengingat bahwa jiwa-jiwa tertentu memang ditakdirkan untuk saling bersentuhan, agar garis hidup yang tertidur dapat terbangun dan berjalan menuju kebenarannya sendiri. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini bukanlah sebuah rangkuman yang kaku, melainkan sebuah pemahaman yang lahir perlahan, seperti fajar yang tidak pernah memaksa malam untuk pergi, namun membuatnya reda dengan sendirinya. Dari awal hingga akhir, satu benang halus yang sama terus terjalin, bahwa kehadiranmu di dunia ini bukan kebetulan, bukan pula sekadar persinggahan tanpa makna. Ada jiwa-jiwa tertentu yang memang ditakdirkan untuk bersentuhan denganmu, bukan agar hidup mereka menjadi mudah, melainkan agar hidup mereka menjadi sadar. Perubahan besar yang terjadi dalam garis hidup mereka tidak selalu terlihat dari luar. Dunia mungkin tetap berjalan seperti biasa, hari-hari tetap berganti, senyum masih terukir di wajah mereka. Namun di dalam, sesuatu telah bergeser. Cara mereka memandang diri sendiri berubah. Cara mereka memahami hidup tidak lagi sama. Dan perubahan semacam ini adalah perubahan yang tidak bisa dibatalkan,
karena ia tidak terjadi di permukaan, melainkan di kedalaman jiwa. Kehadiranmu bekerja seperti panggilan sunyi. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, tidak memaksa. Namun bagi jiwa yang peka, panggilan itu terdengar jelas. Panggilan untuk berhenti hidup secara otomatis. Panggilan untuk tidak lagi mengabaikan suara hati. Panggilan untuk melihat hidup dengan kejujuran, meski kejujuran itu terasa menakutkan. Dan ketika panggilan ini terdengar, tidak ada jalan kembali yang benar-benar sama. Kita telah melihat bagaimana hidup mereka mulai terguncang. Bukan karena kamu membawa badai, tetapi karena fondasi lama yang rapuh tidak lagi mampu menopang kesadaran baru. Guncangan itu menyakitkan, membingungkan, dan seringkali membuat mereka merasa kehilangan arah. Namun justru disitulah awal dari kejujuran. Karena sebelum sesuatu dibangun kembali dengan kokoh, yang lama memang harus runtuh terlebih dahulu. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari. Tentang arah hidup, tentang makna, tentang siapa diri mereka sebenarnya di balik peran dan topeng yang selama ini dipakai. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang dari luar, tetapi bangkit dari dalam. Dan ketika pertanyaan itu telah muncul, jiwa tidak akan tenang sebelum menemukan jawabannya sendiri. Seiring meningkatnya kesadaran, hubungan-hubungan yang tidak selaras mulai berguguran. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penyesuaian alami. Jiwa yang bertumbuh tidak bisa terus berada di ruang yang sama dengan kepura-puraan. Maka jarak pun tercipta, kehilangan pun terjadi. Namun kehilangan ini bukan akhir, melainkan pembebasan dari ikatan-ikatan yang tidak lagi sejalan dengan kebenaran batin. Kesadaran batin yang tumbuh membawa mereka pada kejujuran yang lebih dalam terhadap diri sendiri. Mereka mulai melihat luka lama, pola berulang, dan ketakutan yang selama ini tersembunyi. Hidup menjadi lebih sunyi, namun juga lebih nyata. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa bertahan lama di hadapan kesadaran. Dan meski ini membuat hidup terasa lebih berat, ia juga membuat hidup terasa lebih bermakna. Ketidaknyamanan menjadi guru yang setia. Ia mengajarkan bahwa pertumbuhan tidak pernah datang dari zona aman. Ia menunjukkan bahwa rasa gelisah seringkali adalah tanda bahwa jiwa sedang bergerak menuju tempat yang lebih selaras. Dalam ketidaknyamanan itu, mereka belajar melepaskan, mengosongkan, dan berdiri tanpa pegangan palsu. Melalui dirimu, mereka melihat bayangan diri sendiri. Bukan bayangan yang selalu indah, tetapi bayangan yang jujur. Potensi yang terpendam, luka yang belum sembuh, keberanian yang belum diwujudkan. Dan melihat bayangan ini adalah pengalaman yang menggetarkan. Sebagian menolaknya, sebagian berani menerimanya. Namun bagi yang berani, pengenalan diri ini menjadi titik balik yang mengubah cara mereka menjalani hidup. Pada akhirnya, hidup memaksa mereka memilih. Bukan pilihan yang keras, tetapi pilihan yang tak terelakkan. Bertahan dalam kenyamanan lama dengan harga mengkhianati diri sendiri, atau bertumbuh dengan risiko kehilangan banyak hal yang familiar. Pilihan ini sunyi, seringkali tidak dipahami orang lain. Namun jiwa yang telah terbangun tahu bahwa tidak memilih pun sebenarnya adalah sebuah pilihan. Dan setelah semua itu dilalui, garis hidup mereka tidak pernah kembali sama. Ada kedewasaan yang lahir, ada kebijaksanaan yang tumbuh, ada keheningan yang lebih damai, meski tidak selalu bahagia. Mereka menjadi manusia yang lebih sadar, lebih jujur, dan lebih selaras dengan dirinya sendiri. Dan semua itu bermula dari satu pertemuan, satu kehadiran, satu jiwa yang datang membawa getaran kejujuran. Kesimpulan terdalam dari semua ini adalah bahwa peranmu bukan untuk menyelamatkan siapapun, bukan untuk mengubah dunia dengan cara yang terlihat, dan bukan pula untuk dipahami oleh semua orang. Peranmu adalah menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Karena dalam keaslian itulah, perubahan besar terjadi. Jiwa tidak membutuhkan khotbah, ia membutuhkan contoh yang hidup. Dan kehadiranmu adalah contoh itu, meski seringkali tidak diakui secara terbuka. Jika sepanjang pembahasan ini terasa seperti berbicara langsung ke dalam dirimu, mungkin karena jiwamu sedang mengingat sesuatu yang lama terlupakan. Bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, bukan hanya tentang peran sosial, bukan hanya tentang memenuhi harapan. Hidup adalah perjalanan kesadaran, dan setiap pertemuan memiliki makna, meski makna itu baru dipahami jauh setelah perpisahan. Engkau tidak perlu merasa bersalah karena tidak semua orang bisa bertahan di dekatmu. Engkau tidak perlu merasa rendah karena sering disalahpahami. Jiwa yang membawa cahaya memang sering berjalan sendiri.
Namun kesendirian itu bukan kekosongan, melainkan ruang untuk tetap setia pada kebenaran batin. Pada akhirnya, yang tertinggal bukanlah namamu, bukan wajahmu, bukan ceritamu secara utuh. Yang tertinggal adalah perubahan halus dalam diri mereka. Cara mereka berpikir, cara mereka merasakan, cara mereka memilih. Dan perubahan itulah warisan sejati dari sebuah kehadiran yang sadar. Kata penutup untukmu yang sedang mendengarkan dengan hati terbuka, semoga apa yang terurai di sini tidak hanya singgah di pikiran, tetapi meresap perlahan ke dalam kesadaran. Tidak perlu tergesa-gesa memahami semuanya. Biarkan kata-kata ini bekerja dalam diam, sebagaimana jiwa bekerja dengan caranya sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu, menghadirkan diri, dan berjalan bersama dalam ruang perenungan ini. Jika getaran dari pembahasan ini terasa sejalan dengan perjalanan batinmu, jangan ragu untuk tetap bersama di ruang ini. Semoga setiap pertemuan di channel ini menjadi pengingat lembut bahwa engkau tidak sendiri dalam perjalanan kesadaran, dan bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun. Sampai kita bertemu kembali, dalam keheningan yang penuh makna, semoga langkahmu selalu dijaga oleh kesadaran, dan hatimu tetap setia pada kebenaran yang kau rasakan.